Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ayumi Syaraya, absen 5, kelas 11 bagian 6. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman untuk MongoDB. Jadi di sini, apa itu MongoDB? MongoDB adalah database NoSQL yang menyimpan data dalam bentuk dokumen mirip JSON. Tidak seperti database relasional, MongoDB tidak menggunakan tabel dan baris, sehingga lebih fleksibel dan cocok untuk data yang tidak memiliki struktur tetap. Lalu, apa itu MongoSH? MongoSH adalah MongoDB Shell, yaitu antarmuka command line, yang digunakan untuk mengakses dan mengelola database MongoDB. Dengan perintah MongoSH, pengguna bisa menjalankan perintah seperti membuat database, menambahkan data, mencari data, dan menghapus data secara langsung lewat terminal. Jadi, kita akan mempraktekkan MongoDB itu di aplikasi MongoDB Kompas dan di command prompt. Jadi sebelumnya MongoDB Kompas itu merupakan aplikasi antar pengguna grafis resmi atau GUI yang dikembangkan oleh MongoDB INC. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengguna untuk dalam menjelajahi, menganalisis, serta mengelola data yang tersimpan dalam database MongoDB secara visual, tanpa memerlukan perintah baris atau command line. Nah, ini kita akan membuat database mahasiswa dan collection dengan nama nilai. Lalu kita akan membuat data-data 1 sampai 10. Di sini kita akan menyelesaikan studi kasus. Ada 4 studi kasus dan 4 ini kita akan menggunakan metode aggregation. Aggregation itu adalah pengelompokan data didasarkan pada suatu proses yang dilakukan dalam dokumen. Jadi langsung aja kita buka MongoDB Kompasnya dan kita akan memasukkan data dan membuat database. Kita membuat database mahasiswa dan collection nilai di MongoDB Kompas. Kita bisa juga dibuat di MongoDB Kompas dan command prompt. Tapi di sini aku bakal buat di MongoDB Kompas, lalu buat data satu aja di MongoDB Kompas, lalu nomor 2 sampai 10 untuk data 2 sampai 10 saya akan buat di command prompt. Jadi kita buka dulu command prompt-nya. MongoDB Kompas. Lalu kita connect-kan dulu. Nah, jika sudah connect, ini bakal terlihat database-database yang sebelumnya aku buat. Ada Ayumi dan Family. Lalu kita buka, misal buka Ayumi. Nah, ini aku udah buat beberapa collection di database Ayumi. Nah, kita akan buat database lagi dengan nama mahasiswa. Kita klik di pojok kanan atas, klik database, lalu masukkan nama mahasiswa dengan collection namanya nilai, lalu kita klik create database. Jika sudah terbuat, tampilannya akan seperti ini. Ada database mahasiswa tertulis di sini, lalu ada nilai. Kita akan membuat data ID 1, nama Maira, MK, data ini nilai 85. Untuk membuat data, kita klik add data, lalu insert dokumen. Kita bisa tuliskan di sini untuk ID-nya integer, lalu nama, ini belum, koma, kita tulis Maira, koma, MK, ini kan ya, terus nilai ini pakai integer juga, yaitu 85. Nilainya 85.
nama Maira, MK data ini nilai 85. Benar ya guys. Kita insert, sebelumnya itu kita bisa pakai ini dan kita bisa pakai ini juga, tapi aku tadi pakai yang ini, sama aja sih. Terus kita klik insert, ya sudah akan muncul di sini untuk datanya. Lalu kita lanjut aja ke itu command prompt. Sini aku udah jalanin server MongoDB-nya. Kita buka lagi untuk menjalankan MongoSH. Command prompt. Berarti ini saya akan buat data ID 2 sampai 10. Ini kita besarkan. Kita bagi 2 aja biar kelihatan. Kita lihat dulu, kita jalankan dulu MongoSH. Nah, lalu kita lihat database-nya, so dbs. Nah, ini database yang sudah kita buat tadi dan mahasiswa sudah masuk. Kita use mahasiswa. Pastikan di sini sama ya namanya dengan di sini, biar nggak membuat database baru gitu. Enter. Lah, ini harusnya nilainya itu n-nya besar. Sorry. Nah, ini udah terbuat 1. Kita lanjut untuk membuat ID 2 sampai 10. Pertama, kita ketikan db nilai insert money. Buka, terus kalau udah benar nih, nilainya harus besar sama dengan yang sebelumnya, n-nya. Lalu di sini shift enter. Nah, kita masukkan nilainya. Datanya. Ada ID 2 berarti ya 2, nama Maira, koma MK sama dengan data ini karena kita udah koma dari awal, jadi kita ikutin aja koma. Ini kan nggak koma ya, data miningnya nggak koma, ini kita koma sama aja, nggak bakal berubah. Lalu kita tulis nilainya 95. Nah, kurung tutup, koma jangan sampai lupa. Kita cek lagi. Ini 2 nama. Sorry, ini yang 2 ya. Harusnya ini bukan data mining. Ini MK-nya itu Citra Digital. Lalu namanya itu Sidkia. Oke, Sidkia di 2 nama Sidkia. MK Citra Digital. Nilai semua. Udah bener sih ya guys, harusnya. Shift enter. Nah, kita bisa langsung aja kayak gini. Terus tinggal diganti ID-nya 3. Nama Sarah. MK struktur data. Struktur data. Lalu nilainya 85 lagi. Lalu shift enter kalau udah benar, cek ID 3 nama Sarah, MK struktur data nilai 85. Kalau udah shift enter, tulis lagi data mining ya.
hapus. Kita pilih yang data mining. Ya udah, langsung aja. ID 4 berarti nama Kiki. MK-nya data mining. Pastikan sama dengan yang atas biar nanti mau jalanin metodenya nggak salah. Nilainya 90. Lalu jika sudah, kita save enter lagi. Kita buat ID 5, nama Danu. MK-nya itu Citra Digital. Nilainya 75 ya. Nah, next. Ini ID ke-6. Namanya Sarah lagi. Kalau gitu bisa langsung aja. Sarah Citra Digital ya. Diganti Citra Digital. 6. Sarah Citra Digital. Lalu nilainya 90. 6. Sarah Citra Digital nilai 90. Oke, shift enter lagi. Lalu habis Sarah ada Danu data mining. Ini ID ke-7. Namanya Danu. Data mining. Nilainya 95. Enter lagi, ini ID ke-8 untuk Sidkia struktur data. Sidkia struktur data. Oke, nilai 95 betul. Enter lagi ini untuk ID ke-9 Kiki struktur data. Sorry, ini yang ID ke-8 nilainya salah dari nilai 8. Harusnya nilainya tuh 95. Sorry guys. Oke. Nanti di hasilnya kita bakal lihat juga yang nilainya 95 itu ada berapa dan 85 juga. Ini ngaruh soalnya. Terus ini ID ke-9 ya. 9 namanya Kiki. Di 9 Kiki, struktur data nilainya 70. Nah, ini data untuk ID terakhir. ID 10. Namanya Maira. MK-nya itu Citra Digi. Nilainya 80. Oke, ini karena udah terakhir, jadi kita hapus komanya. Shift enter. Lalu kurung tutup. Nah, jika sudah kita enter, bismillah. Oke, ini 1 sampai 10. 8. Oke. Jadi ya, guys. Ini ada yang salah nggak? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terus lanjut kita lihat hasil data kita. DP M-nya besar untuk saya nilai final untuk bentar. Nah ini udah lengkap ya guys, 1, 2, 3, sampai 10. Namun tadi ada yang beda, yaitu ID 8, nilainya itu 85. Ya lanjut, kita akan nyelesain studi kasus. Ini dia, berapa peserta tiap mata kuliah. Jadi kita bakal cari berapa pesertanya tiap kuliah. Kita pakai metode aggregation. Jadi di sini kita ketikkan DP nilai aggregate, jangan sampai salah pokoknya kodenya. Terus kurung buka lagi, kurung buka dollar growth, lalu sama dengan titik 2, buka lagi ID titik 2 string dollar MK, string lagi, koma, peserta titik 2 dollar sum titik 2 1, lalu ada 1, 2, 3. Nah ini buat tutup ini, terus yang kedua buat tutup ini, ketiga buat nutup yang awal. Kita tutup lagi pakai ini dan ini. Oke, kalau udah kita enter aja. Nah ini jadi ya, tadi ini kemana tahu. Nah ini muncul lagi. Ini jadi data mainnya ada 3, citra digital ada 4, struktur data 3. Sama ya, ini ada 3, 4, dan 3. Data mining 3. Oke, lanjut buat studi kasus berikutnya. Nomor 2 sampai 4 itu dijadikan 1. Bentar aja nih. Kita tulis aja ini ngebug. Nah ini udah jadi, ini ya diabain aja karena ini kelebihan 1 ya guys. Nah ini jadi struktur data, lihat 3, nilai tertingginya 95. Struktur data kita coba, nilai tertingginya 85. Struktur data 85, ada 85, 70, ada lagi namanya struktur data. Oh iya 85, yang tertinggi emang 85 karena tadi nomor 8 itu harusnya kan 95 ya, tapi aku nulisnya 85, jadinya benar ya. Nilai tertingginya itu 85, nilai terendahnya 70. Ini 70, struktur data 70. Lalu data miningnya itu nilai ada 3 peserta juga, nilainya itu tertinggi 95. Data mining 85, 90, dan 95. Ya benar 95, terendahnya 80. Oh terendah 85, oh iya 85. Terus terakhir ada citra digital 95 dan 75. Digital 95 benar tertinggi, 75, 90. Oke. Ada lagi 80. Oke, benar. Citra digital ada 4, data mining 3, data 3. Coba struktur data. 1, 2, 3. Iya benar. Terus ada data mining 3. 1, 2, 3.
Oke, yang terakhir ada citra digital 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kok ada 3 sih? Oh, citra digital. 1, 2, 3, 4. Ya bener 4. Kurang fokus, sorry guys. Oke, kita cek di aplikasi MongoDB Kompas. Connecting lagi. Sorry. Kita buka DB mahasiswa nilai. Ini udah masuk semua ya, ID 1 sampai 10. Sini aku bakal jelasin tampilan-tampilan yang ada di aplikasi MongoDB Kompas. Yang pertama di sini tuh ada aggregation. Kita klik. Sini tuh ada beberapa dokumen, ada 10 dokumen yang kita buat tadi. Jadi fungsi aggregation itu tuh buat memproses data dalam koleksi menggunakan pipeline aggregasi ini. Lalu tampilannya itu menunjukkan bahwa belum ada pipeline yang dibuat, kita belum ada. Lalu sini ada tombol add stretch. Stretch itu buat menambahkan tahapan seperti $match, $group, dan $sort, dan lain-lain juga. Sini ada skema. Oh iya, sebentar. Aggregation itu kegunaannya bisa buat menganalisis, memfilter, dan memanipulasi data. Misalnya menghitung nilai, atau mengelompokkan nama, atau mengelompokkan data seperti ini. Lalu lanjut ada skema. Skema itu berfungsi buat menganalisis struktur data kayak dari dokumen-dokumen dalam koneksi. Jadi belum ada analis skema. Jadi untuk mengeksplorasi skema seperti jenis data atau data string, number, dan lain-lain, frekuensi, dan rentang nilai. Lalu kegunaan skema itu untuk memahami struktur dan konsistensi data. Itu berguna buat debugging atau validasi manual atau merancang struktur data yang lebih baik. Lalu ketiga ini ada indeks ya. Indeks itu berfungsi buat menampilkan dan mengelola indeks dalam koleksi untuk mempercepat pencarian data. Jadi tampilannya itu cuma menampilkan satu ya. ID, unique ID. Ini ID ini ID, purpose unique, dan status ready. Ukurannya itu 39. Jadi kegunaan indeks itu sebenarnya buat membantu meningkatkan performa query. Terus kalian bisa menambahkan indeks baru, misalnya nama flag nama, atau nama kan udah ya, berarti misal umur atau apapun, untuk mempercepat pencarian atau filtering berdasarkan file tersebut. Yang keempat ada validation. Ini tuh fungsi validation itu buat menentukan aturan validasi dokumen yang masuk ke koleksi ini. Nah, tampilannya itu belum ada aturan validasi yang ditetapkan. Itu ada opsi generate rules dan add rule. Generate rules ini buat itu otomatis berdasarkan data saat ini, dan add rule itu manual. Jadi kegunaan validation ini tuh buat menjamin data yang masuk memiliki struktur dan format yang benar. Nah, contoh validasi itu seperti umur harus bertipe number atau integer, dan nama tidak boleh kosong, dan lain-lain. Oke, terus kita di sini juga bisa mengedit atau mengupdate, menghapus. Jadi sini bisa klik update. Ini bisa update lewat sini. Update sebuah dokumen gitu. Itu kalau ini tuh langsung semua loh, untuk semua 10 dokumennya diupdate. Kalau mau update satu-satu, kita bisa pilih aja datanya, misalnya gini. Kita edit di sini, misal nilainya jadi 98 atau apa, terus kita bisa update. Nah, lalu ada delete nih. Kalau delete tuh bisa delete semuanya kalau lewat sini. Kalau untuk delete satu data, kita bisa klik datanya aja terus kita delete. Nah, ini
Dari remove dokumen. Ini ada export data. Ini kalau kalian mau export, bisa klik export data yang ada di sini. Nah ini kita punya satu collection di database mahasiswa ya, tampilannya seperti ini. Terus kita bisa refresh lewat sini ya guys. Terus nilai juga kita. Nah mungkin itu aja penjelasan dan praktek dari saya. Sekian, terima kasih.